psikolog. Cek. Ini agak jauh nih. Horor lah. Tapi kalau Setting jadi ini luar aja. ada The Others sama The Sixth Sense. Segitu. Itu jadi referensi sendiri nggak sih? Atau ya pengen coba beda, tiba-tiba ternyata ada yang sama ternyata. Iya, ya pada dasarnya sih memang tugas dari seorang seniman itu kan membuat sebuah inovasi ya gitu, mencari sesuatu yang baru terus gitu. Jadi memang kita coba apa nih ya kira-kira, dan saya percaya bahwa eranya horor di Indonesia tuh selalu beragam gitu. Kita lihat dari 70-an, 80, 90 sampai tahun 2000-an itu selalu berbeda gitu. Dan di generasi sekarang ini saya sudah melihatnya, wah kok masih terlalu seragam ya semuanya. Makanya coba kita berpikir apa nih yang memang warna apa yang mau yang kita sampaikan ke penonton gitu, sesuatu yang memang itu saya pribadi sadar bahwa ini gimana nih, orang biasa dikasih sesuatu yang gampang langsung ditelan, terus ini butuh sedikit berpikir gitu. Artinya resiko itu udah kita pikirin sih, tapi setidaknya sebagai seniman kita semua di sini berusaha untuk memberikan yang baru lah seperti itu. Lagi kan biasanya kita ngeliat kayak jadi antagonis terus ya. Terus tiba-tiba di sini lebih countdown, lebih kayaknya protagonis itu kalau ngomong keaktoran kita udah nggak melakukan, tapi secara pribadi ini perubahan yang drastis. Ada tantangan sendiri nggak sih? Enggak, sebetulnya kalau saya pribadi variatif peran itu sangat saya butuhkan, dan di sini saya mendapatkan perbedaan. Tiba-tiba jadi seorang abah yang punya 5 anak, kan beda kan? Bukan jadi dukun, bukan jadi orang normal, bukan jadi setan. Ya, ini salah satu tantangan yang pastinya dirindukan oleh para aktor. Variatif peran. Sarah gimana rasanya maksudnya pertama kali acting terus bermain di film horor gitu? Kenapa memilih Arwah ini sebagai debut acting kamu di film layar lebar? Pastinya awalnya deg-degan banget ya, kayak aku bilang tadi, karena kan ya kakak-kakak ini udah hebat-hebat semuanya. Tapi kenapa aku suka ya, pengen menambah pengalaman karena kan ya harus dimanfaatkan, selagi ada kesempatan dimanfaatkan. Selain karakternya juga sama perbedaan inovasi yang menantang itu saat terlibat produksi film Arwah ini yang jadi bikin lo Arwah ini seru banget nih. Waktu produksi film Arwah tuh masalah tentang kecanduan judi online itu belum separah hari ini gitu. Jadi untuk riset dan lain-lain tuh agak kayak sekarang gitu. Waktu itu masih bertanya-tanya sih kenapa ya ada orang yang mau memutuskan untuk seperti itu. Kita kan harus ngerti background pola pikirnya. Terus kenapa ada orang yang ngambil keputusan finansialnya jelek terus gitu. Terus antara si karakter Jojo ini tuh pengen jadi kakak yang baik juga, tapi ngurus diri sendiri juga belum becus. Kombinasi itu sih yang agak sulit waktu itu ngerjainnya. Nanti sampai ngedalamin tentang judi online sendiri. Iya akhirnya banyak nonton video. Sekarang sih jadi banyak ya referensi. Jadi ngelakuin enggak? Enggak dong. Gambarnya. Jadi selama di lokasi syuting ada hal-hal yang mungkin nggak bisa dilupakan gitu sama. Produksi hari terakhir sih itu seru dan menyenangkan sekali ya. Jadi ada satu sequence dalam film yang menarik dan butuh pengerjaan teknis yang super detail, super keren, sehingga kami butuh waktu yang lebih panjang gitu. Dan salut juga dari pihak Pak Jo juga menyediakan, biasanya banyak yang film udah diakalin aja gitu, ini enggak, ini benar-benar proper banget gitu secara teknis, dan kami lihat hasilnya sih puas banget. Jadi hari terakhir itu menyenangkan sekali sebetulnya. Scene yang ya, udah ada di trailer sih, scene kecelakaan. Para pemain kan ini sebenarnya nggak terlalu horor yang jump scare ya, dan kayaknya juga lebih kayak menguras emosi. Untuk masing-masing kalian tuh ada kesulitan nggak sih lebih apa untuk ngatur emosi sendiri? Dari Naura dulu mungkin. Bagaimana cara mengatur emosi selama film? Naura ya? Ya, semuanya. Cara aku mengatur emosi? Ya. Jujur bisa dibilang aku bisa mengatur emosi tuh dibantu dengan
banyak lagi, jadi aku kayak oke gitu, karena balik lagi itu horor pertama aku dan itu a lot of my energies untuk marah-marah, apalagi pas scene sama Jojo tuh sampai aku tuh bener-bener teringat kan, terus aku sedih tuh aku bener-bener capek lah kayak gitu. Aku capek, cuman balik lagi dibantu sama cast-castnya sih, jadi kayak Pertama kali kan bukan filmnya kan bukan jump scare. Kayaknya lebih menguras emosi daripada jump scare kayak horor biasanya. Kalian masing-masing dari karakter ngatur emosi itu seperti apa? Ngatur emosi masing-masing karakter, karena jump scare pasti menurut aku kita semua sebagai aktor punya metode masing-masing ya. Kayak tadi Naura dibantu dengan cast, mungkin juga aku punya dengan cara aku sendiri, Sarah dan lain-lain juga punya cara sendiri. Cuma lebih ke kebersamaan kita kembali lagi dengan chemistry kita yang kebentuk dari awal, dan dengan film ini dari awal itu support banget sama bangun pagi, bener-bener bikin kita nyaman di lokasi. Jadi tuh emosi kita tuh menurut aku kita selalu stabil, selalu happy di saat kita di luar karakter, dan di saat menjadi karakter pun kita selalu nge-blend. Jadi dibantu lagi dengan energi kita semua sih. Next siapa? Gimana mengatur emosinya? Kamu kan jadi sempat didandanin juga jadi setan, terus tiba-tiba juga menghilang. Gimana kamu cara mengatur emosi kamu sama acting? Sebenarnya cara mengaturnya ya karena aku banyak banget kayak didandanin dan semuanya itu ya agak capek sih sedikit, karena kan pertama kali terus kaget aja gitu ya. Tapi karena lingkungan aku dan juga kakak aku yang enjoy banget, yang membantu aku banget, jadi ya bisa oke lah, nggak terlalu capek-capek banget, jadi hilang gitu. Ketagihan dong ya mukanya dirusak gitu ya? Ketagihan dong ya mukanya dirusak. Kalau sama kakak-kakak lingkungannya aku mau kan, tapi kalau sama yang lain kan harus berusaha ini banget. Sebenarnya Sarah ngatur emosi itu dengan joget TikTok. Ini kadang sambil gini. Dikit. Kalau Irsyad gimana, kan kamu kan sebenarnya yang jadi tokoh kuncinya untuk kayak jadi penentu ada sesuatu yang something wrong gitu misalnya di kita gitu, dan juga itu tadi mengatur emosinya seperti apa gitu sebagai yang penengah. Saya nggak bisa bilang penengah atau ya penengah kali ya di antara yang bertiga ini. Kalau aku sendiri kita punya tugas masing-masing untuk menjaga continuity emosi, karena kita kan take-nya nggak berurutan. Itu juga sudah kita persiapkan dari reading, dari workshop segala macam. Tapi aku juga bersyukur semua cast di sini dan semua tim juga mendukung kita untuk kerja secara kondusif. Jadi sebelum kita take itu kita ngebahas lagi, kita rehearse lagi, latihan lagi nih mau scene mau dibawain kayak gimana, dilakuin kayak gimana. Jadi seolah-olah kalau misalnya kita sebelum take itu kita menyatukan mood, satukan energi, satukan visi buat kerjaan scene tersebut. Jadi semua moodnya, semua emosinya semua itu jadi kekumpul lagi jadi satu visi, satu misi. Jadi pas take semua udah kayak jalan aja. Jadi kamu nggak masalah juga mengatur emosi kalau memang syutingnya itu kan tidak berlanjut gitu ya? Nggak masalah sih, karena memang itu tugas kami untuk menjaga kontrol emosi. Jadi pun kita semua juga punya metode masing-masing yang tadi Anet bilang, jadi nggak masalah sama sekali. Kecuali misalnya ada perubahan fisik, ya itu kan harus disesuaikan dengan schedule syutingnya. Jadi berapa lama sih syutingnya? berapa lama kita waktu itu ya? 15 hari. Di mana Pak? Di Jabodetabek. Puncak. Iya, bahwa benar ya, maksudnya selama ini kan kita taunya film horor tuh yang ya dar-der-dor gitu, dan ternyata kalau ditahan tensi adegannya itu ternyata untuk aku yang jarang main horor tuh lebih menguras energi, karena acting deg-degan itu ternyata walaupun tidak berlari dan tidak melompat tuh lebih bikin capek gitu. Jadi ya benar, aku pernah syuting horor yang jump scare banyak, yang benar-benar teriak lari, tapi kali ini nahan itunya jadi lebih berat. Akhirnya ya benar-benar itu ya saling tukeran energi sih yang bisa ngelakuin. Karena tadi kan secara tidak langsung kayak jadi satu, itu sendiri atau ada standar sih?
Yang pakai selimut. Ya, ada stand in, stand go. Ada beberapa yang memang dia sendiri, ada yang Tapi yang ini asli kan? Yang ini? Tapi kalau untuk ngedalemin tadi ada kesan bahwa ya ini bawa cewek desa banget yang Sunda. Itu kamu mempelajari karakter itu tok dari pengarahan sutradara atau kamu cari nih cewek-cewek desa Sunda tuh referensinya. Awalnya aku tentunya nanya-nanya ke teman-teman yang orang Sunda, dan ini Abah yang bantu banget aku ngomong Sunda, terus kayak Sunda tuh kayak gini kalau ngomong, nadanya, aksennya itu semua dari Abah. Jadi sebelum tag aku kayak Abah ini dialognya kayak gini, bener kayak kamu gini aja gitu. Jadi semuanya Abah yang bantu aku karena Abah Sunda. Oh iya, Abah Sunda pisan.